Halo, what's up guys? Balik lagi bersama Ade Riki. Kali ini Ade Riki akan membahas film Jandara The Beginning, di mana kala itu hidup seorang anak yang dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk simak videonya sampai habis. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan filmnya, jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Cerita film ini akan berfokus kepada tokoh utama yaitu Jandara yang sedang flashback ke masa lalu di mana ia belum lahir. Tahun 1915, di mana kala itu hujan deras sedang mengguyur mansion Pijit di kota Pijit. Terlihat seorang bapak-bapak bernama Wisnan yang sedang menunggu persalinan istrinya, Dara. Dan beberapa saat kemudian, datanglah seorang nenek-nenek yaitu ibunya Dara, yang bernama Nyonya Pijit yang akan menantikan cucu pertamanya lahir dari anak perempuannya itu. Akhirnya, setelah proses persalinan yang menegangkan, anak Dara lahir dengan selamat. Kini mansion Pijit mempunyai anak laki-laki yang muda, tampan juga rupawan. Dara telah meninggal karena pendarahan hebat setelah melahirkan anaknya itu. Dan setelah mengetahui istrinya meninggal, kemudian Wisnan merajuk sejadi-jadinya dan berniat membunuh anaknya yang membuat Dara mati. Namun beruntung ibunya Dara berhasil menggagalkannya. Karena Wisnan tidak berhasil membunuh anak itu, akhirnya Wisnan mengutuk anaknya sendiri dan memberi nama Jan, yang diambil dari kata Janrai dan berarti sampah. Karena mendapatkan penolakan dari ayahnya, Jan diungsikan ke pondok sederhana milik kota Pijit yang terletak di belakang rumah utama. Kemudian Jan diasuh oleh pelayan setia Nyonya Pijit dan anak laki-lakinya yang bernama Ken. Singkat cerita, setelah berdoa, Wisnan berikrar bahwa dia tidak akan menikah lagi dan menjadikan Dara sebagai cinta sejatinya. Dan setelah pengucapan sumpah itu, mereka kedatangan tamu dari Bangkok yang bernama Wad, yaitu adik dari Dara sendiri. Tujuan Wad datang ke Pijit ini untuk mengurus keponakannya itu. Hal ini membuat Nyonya Pijit senang. Kemudian, setelah acara selesai, Wad meminta pelayan untuk mengantarkan kepada Jan. Hingga akhirnya, Wad memutuskan untuk tinggal di pondok bersama Jan dan mengurusnya sendirian. Pada suatu malam, kepala mansion Nyonya Pijit harus pergi ke luar negeri untuk beberapa minggu. Dan awal petaka pun dimulai. Kemudian muncullah sisi gelap Wisnan yang sebenarnya. Wisnan langsung membuat siasat untuk menguasai mansion Pijit demi kepuasannya sendiri. Dan dia mulai menggoyahkan para pelayan setia Nyonya Pijit dengan cara licik. Dan pada akhirnya satu persatu pelayan Nyonya Pijit jatuh kepada genggaman Wisnan. Dan bagi pelayan yang tidak mau patuh kepadanya, mereka akan dipecat. Di sisi lain, Wad yang menjadi bibi Jan, ternyata dia juga dieto-eto oleh Wisnan ketika ia sedang berfantasi dengan pacarnya dulu. Saat sadar bahwa dirinya sedang dieto-eto oleh Wisnan, akhirnya Wad membuat kesepakatan dengan Wisnan bahwa Wisnan bisa mengeto-etonya, asalkan dia jangan menyakiti Jan sampai mati. Kemudian Wisnan menyetujui dan permainan pun dimulai. Dan beberapa bulan kemudian, Wad dinyatakan positif hamil. Nyonya Pijit yang mendengar itu langsung marah dan memukulnya. Dan akhirnya Wisnan dan Wad pun menikah. 10 tahun kemudian. Kini Jan yang sudah beranjak dewasa. Ia selalu ke rumah utama untuk mendoakan mendiang ibunya. Dan sekarang dia mempunyai adik tiri cantik yang bernama Keo. Meski selalu dimarahi bapaknya, Jan selalu menyempatkan ke rumah utama untuk mendoakan ibunya. Dan Jan selalu berakhir dengan cacian, makian dari bapaknya.
Namun hal itu tidak membuat Jen goyah. Di sisi lain, ternyata sifat Keo sangat mirip dengan ayahnya. Hingga dia selalu semena-mena sama kakaknya. Meski demikian, Jen selalu menyayangi adiknya itu. Chan Rai adalah anak yang baik. Dia tidak pernah melewatkan untuk memberi hormat kepada ayahnya. Meski kebaikan Jen selalu mendapat siksaan oleh ayahnya, namun Jen tidak pernah menyerah dan tetap menjadi anak yang baik. Kemudian hal yang tak terduga pun terjadi saat Jen memberi hormat kepada ayahnya. Sebenarnya Ken sudah meminta Jen untuk kali ini melewati ayahnya. Namun Jen bersikeras untuk melakukan kewajibannya. Kemudian dia dilempar cangkir yang membuat kepalanya berdarah dan dicambuk terus-menerus. Ken yang melihat itu langsung membawa Jen ke pondoknya. Ketika Ken sedang menunggu Jen siuman, tiba-tiba Bibi Wet datang dan meminta Ken untuk pulang. Dan beberapa saat kemudian pun, Jen terbangun. Dan Bibi Wet langsung memeluknya. Faktanya, Jen sangat merindukan sosok sang ibu yang tidak pernah dilihatnya. Dan ia sangat ingin menyusu. Karena sejak kecil ia tidak pernah disusui dan hanya dikasih susu raos. Dan pada akhirnya, dengan senang hati Bibi Wet memberikannya ASI kepada Jen. 7 tahun kemudian, Jen sudah berumur 17 tahun. Kala itu sedang terjadi demo besar-besaran. Namun kala itu Jen mempunyai teman wanita yang sangat cantik bernama Hichin. Di mana kala itu Jen menolong Hichin karena kakinya terkilir. Dan setelah berkenalan ternyata Hichin satu kelas bersamanya. Setelah Jen dewasa, ia jadi lebih sering mengunjungi rumah utama. Dan di sisi lain, Keo yang sudah dewasa mulai menyukai lawan jenisnya, terutama Ken. Karena Ken adalah pelayan yang tampan dan juga gagah. Dan Keo juga sering melihat ayahnya yang sedang bercumbu dengan pelayan di rumahnya. Sehingga membuat Keo semakin sange dan ingin melakukan eto-eto dengan Ken. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ken yang selalu melihat Jen yang sendirian, mulai mengajak Jen untuk lebih enjoy menikmati hidupnya. Dia dibawa ke gudang di bawah pondoknya. Ternyata ada pelayannya di sana yang siap melahap burungnya si Jen. Keesokan harinya, Saisoi menghampiri Ken yang sedang mandi. Karena sang-sangnya mereka pun melakukan eto-eto di sana. Namun ternyata kegiatan mereka dilihat oleh Keo yang secara tidak sengaja mengintip dari balik pohon. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika mereka baru pulang, Jen dikejutkan dengan adanya Bibi Wad yang sudah menunggu di sana. Faktanya, Bibi Wad curhat bahwa dirinya akan dipoligami oleh Wisnan. Sekarang, Wisnan sedang menjemput istri barunya yang bernama Bunleng. Namun, Jen hanya bisa mengatakan kepada bibinya harus bersabar. Keesokan harinya tibalah penyambutan Wisnan dan Madam Bunleng. Dan di sisi lain pelayan Keo diketahui hamil. Keo langsung memarahi dan mengusirnya. Sebenarnya, dia memarahi pelayan itu bukan karena menganggap anak itu anak Ken. Hanya saja, ia alergi melihat wanita hamil. Dan selang beberapa saat, datanglah Wisnan dan Madam Bunleng. Mereka disambut dengan meriah di sana. Kemudian di malam harinya mereka membuat pesta kedua kalinya untuk penyambutan Wisnan dan Bunleng. Keesokan harinya,
Madam mendengar ada satu anak dari Wisnan yang dikucilkan dan ditempatkan di pondok kebun belakang. Akhirnya Madam pergi ke pondok itu dan tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian, ia menemukan buku sastra Inggris dan sketsa bokep Jan di sana. Beberapa saat kemudian datanglah Jan yang baru selesai mandi. Jan yang kaget melihat ada Madam dan sketsanya ada di tangan si Madam meminta untuk tidak membawa sketsa itu. Namun, Madam malah menyita buku dan sketsa itu dan membawa ke rumah utama. Beberapa hari kemudian, terlihat Kew yang sedang menahan hasratnya ketika melihat sketsa Jan. Dan mulai terbayang adegan ayahnya yang sedang eto-eto. Dan di sisi lain, Madam meminta Wisnan untuk menyekolahkan Jan ke luar negeri, karena ia pintar dalam sastra bahasa Inggris. Karena bujukan Madam akhirnya Wisnan menyetujui Jan untuk sekolah di luar negeri. Kemudian, Jan dipanggil ke rumah utama untuk membicarakan studinya, bahwa dia akan sekolah ke luar negeri asalkan dia rajin belajar. Dan setelah selesai, Madam mengembalikan buku sastra Inggrisnya. Di sisi lain, ternyata Ken sedang melawan penyakit yang dideritanya, di mana burung beonya tidak bisa digunakan dalam 1 bulan. Setelah Jan pulang ke pondok, Jan meminta bantuan pelayan untuk membantunya mengambil buku sketsa di kamar Madam. Akhirnya, para pelayan melewati berbagai halangan dan rintangan yang ada. Dan sampailah Jan di kamar Madam. Namun, kala itu Jan tidak sengaja. Jan mengintip Madam yang sedang mandi. Namun karena Jan anak yang baik, ia tidak jadi memaksakan kehendaknya untuk mengintip lebih lama. Dan setelah Madam selesai mandi, Jan meminta baik-baik buku sketsanya kepada Madam. Namun, Madam meminta maaf karena bukunya hilang. Faktanya, buku sketsanya diambil oleh Kew demi kepuasan birahinya. Dan pada akhirnya, Madam meminta bantuan kepada Jan untuk menggosok punggung Madam menggunakan es batu. Namun di luar dugaan, setiap gesekan es batu yang menyentuh kulit Madam mengingatkan Jan terhadap siksaan-siksaan yang ia dapatkan dari ayahnya. Jan pun pergi dengan gerayan air mata di pipinya. Namun, betapa kagetnya Jan ketika melihat Kew sedang terikat di ranjang dan sedang ditunggangi oleh pelayan dan sahabatnya. Kemudian ia memukul Ken dengan keras sehingga Ken berdarah. Dan kabar itu pun telah sampai ke Wisnan. Dan Wisnan akan membunuh Ken. Tapi Jan mengaku bahwa dialah yang memperkosa Kew. Kew pun mengiyakannya. Wanita brengsek emang. Setelah mendengar itu dari putrinya, Wisnan berniat membunuh Jan dengan pistolnya. Namun beruntung dapat dihentikan oleh pelayan. Dan sehingga salah satu pelayan tertembak lalu mati. Akhirnya, Jan dan Ken mulai berkemas lalu pergi. Sebelum ia pergi, Bibi Wood menceritakan asal-usul Jan dan mengapa ia menganggap Jan sebagai anaknya sendiri. Kembali ke tahun 1913, Wood bertemu dengan Jom yang akan menjadi pacarnya. Hari-hari mereka dilewati dengan pereto-etoan dan kebahagiaan. Jom adalah orang yang sangat baik, hingga akhirnya kakaknya Dara pergi untuk perjalanan dinas dengan ibu pelayannya. Namun, mereka dicegat oleh ketiga orang bandit, yaitu Jom dan anak buahnya. Kemudian Dara pun diperkosa selama 1 minggu full. Hingga akhirnya polisi datang menyelamatkan mereka. Dan alasan Wood menyayangi Jan karena Jan adalah anaknya Jom. Kemudian, Jan dan Ken menaiki kereta untuk pergi dari sana. Di sanalah, Jan berubah menjadi Jandara yang berasal dari bangsawan ibunya, yaitu Dara. Lantas, kemana mereka pergi? Jawabannya akan kalian dapatkan di Jandara The Final. Thank you all. Thank you. Muah, muah, muah.